إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, mari kita bersama-sama saat ini di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita mengajak hati kita masing-masing, kita mengajak pribadi kita masing-masing untuk selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita senantiasa untuk mengajak diri kita untuk senantiasa mudah meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang telah dicontohkan oleh baginda kita, syuri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari rasa takut ini kita hadirkan dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang berada, dengan siapapun kita saat ini, atau dalam keadaan apapun yang kita rasakan saat ini. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, apakah benar manusia itu adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna? Mari kita lihat dari dekat. Kalau kita melihat potongan rambutnya manusia, itu sudah banyak ragamnya, itu sudah banyak modelnya. Kalau kita lihat perilaku manusia, tentu beragam, beraneka ragam perilaku manusia. Tidak hanya yang tinggal di sini, kita bisa melihat perilaku saudara-saudara kita yang berada di kota-kota besar di seluruh Nusantara. Banyak ragamnya. Apalagi kita kalau melihat manusia dari sisi selera, melihat manusia dari kesukaan makan saja, semua aneka ragam makanan selalu berubah-ubah setiap harinya. Tidak ada satupun manusia mulai hari Senin sampai Ahad menu makannya sama. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini hanya makan nasi tanpa makan yang lainnya. Itulah kalau kita melihat sisi manusia dari selera makan. Apalagi kalau kita melihat sisi manusia yang katanya ini adalah ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita lihat di rumah kita masing-masing. Apabila ada 5 orang dalam rumah, apakah sama selera makannya? Tentu beda. Apakah sama perilakunya? Tentu sangat berbeda. Apalagi perwatakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, apalagi berbicara dengan rasa, manusia kaya dengan rasa. Ada yang saat ini sedang merasakan rasa kecewa, ada yang saat ini sedang merasakan galau,
Ada yang saat ini sedang bersedih, ada pula yang saat ini manusia seperti kita ini sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan. Marilah sejenak kita merenungkan bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Mari kita lihat diri kita ini saat ini. Kenapa kita memiliki kewajiban, kita memiliki keharusan untuk melaksanakan apa yang diperintah dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah manusia, kita adalah makhluk yang mendapatkan karunia yang sangat besar, yang mendapatkan amanah, anugerah, yang anugerah ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Karunia terbesar ini, karunia yang amat besar ini yang tidak pernah diberikan Allah kepada makhluknya selain manusia adalah berupa akal. Oleh karena anugerah akal inilah kita sebagai manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Oleh karena akal inilah juga kita mempunyai kewajiban menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita saat ini tidak memiliki akal, seandainya kita tidak dianugerahi akal oleh Allah, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Maka marilah kita bersama-sama untuk menjaga martabat kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat keempat. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia lantaran wujud akal yang ada pada diri kita semuanya. Maka dengan akal inilah kita harus menjaga kemuliaan kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Karena ketika akal yang dititipkan oleh Allah, karena ketika akal ini berubah sedikit saja, ketika akal ini tidak utuh, ketika akal ini berkurang sedikit saja, maka akan merendahkan diri kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Demikian pula akal kita kalau sudah tidak berfungsi, akibat kita telah dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka amat sangat merendahkan martabat kita sebagai manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Menurut Imam Al-Ghazali, makhluk Allah itu ada 4. Yang pertama, Allah menciptakan makhluknya diberi akal saja dan tidak diberi nafsu, yaitu makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat disuruh Allah untuk bertasbih, maka para malaikat itu tidak akan pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ciptaan Allah yang kedua, yaitu makhluk yang diberi akal dan nafsu. Inilah kita semuanya. Allah ciptakan manusia bersama akal dan nafsu. Maka kita tidak heran ketika kita merasakan keimanan kita meningkat, dan juga kita sering merasakan keimanan kita sedang menurun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka rasa iman kita meningkat. Ketika kita sudah jauh dengan orang-orang yang beramal baik setiap harinya, maka iman kita sedikit demi sedikit akan menurun. Karena apa? Kita diberikan oleh Allah selain akal ada yang namanya hawa nafsu. Makhluk yang ketiga yang diciptakan oleh Allah hanya diberi nafsu saja, tidak diberikan akal.
Inilah yang sering kita lihat hewan-hewan ketika melihat makanan, apapun yang ia makan, apapun yang ingin dia makan, makan saja. Tanpa harus bertanya, ini milik siapa makanan ini. Karena apa? Hewan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah yang keempat tidak punya akal dan juga tidak diberikan nafsu oleh Allah, yaitu benda-benda mati. Yang kita lihat di ruangan ini, yang kita lihat di masjid ini adalah ciptaan Allah berupa benda mati. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia. Karena kita diberikan akal, karena kita diberikan anugerah yang lebih sempurna dari makhluk yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah. Apa anugerah itu? Manusia diberikan anugerah berupa 3 dimensi waktu. Dimensi waktu yang pertama, manusia diberikan dimensi masa lalu. Dimensi masa lalu ini yang menjadikan saat ini kita memiliki sebuah pengalaman. Kita memiliki sebuah ingatan apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah kita rasakan saat itu. Dan uniknya lagi, ketika kita ingin mengembalikan kebahagiaan yang sudah kita lalui, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Karena yang lalu sudah berlalu. Maka dari itu Allah juga memberikan dimensi waktu yang kedua kepada kita sebagai manusia. Yang kedua adalah dimensi masa kini. Saat ini kita sedang akan melaksanakan sholat Jum'ah. Saat ini kita sedang bersama-sama berada di masjid yang kita cintai ini. Inilah masa kini. Masa saat di mana kita bisa merasakan kenikmatan Allah. Kita bisa merasakan, mendengarkan dan melihat apapun ciptaan Allah di muka bumi ini. Inilah kesempatan kita untuk selalu menikmati, untuk selalu menggunakannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimensi waktu yang ketiga yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yaitu dimensi masa depan. Kalau hewan, kalau tumbuhan tidak pernah akan bisa, apalagi malaikat tidak akan pernah bisa merencanakan cita-citanya. Tidak akan pernah bisa menyusun agenda kegiatannya. Tapi kalau kita manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk merancang impiannya. Manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk menuliskan apa yang ingin diraih 1 tahun ke depan. Apa yang harus saya lakukan untuk keluarga tercinta tahun ini? Apa yang harus saya berikan kepada orang tua saat ini supaya orang tua lebih bahagia memiliki anak seperti saya ini? Inilah kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah agar setiap waktu kita bisa melakukan tajdidun niyah. Agar setiap waktu kita bisa memperbaharui niat. Niat apa? Niat untuk selalu melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Dan keuntungan kita ketika kita melaksanakan kesempatan yang ketiga ini, merancang, selalu memperbaharui keinginan kita untuk melakukannya lebih baik, maka dari niat saja yang setiap malam insya Allah selalu kita rancang, besok ya Allah saya ingin melakukan ini, disitulah amal kebaikan kita sudah dicatat oleh malaikat Allah sebagai amalan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Sudah semestinya jika para malaikat-malaikat Allah itu sangat patuh, karena mereka tidak memiliki yang namanya nafsu, karena tidak diberi nafsu oleh Allah. Tetapi sebaliknya, hewan yang tidak berakal hanya diberi nafsu saja, sehingga apa yang dilakukan tidak memperdulikan halal dan haramnya, tidak memperdulikan baik buruknya dan lain sebagainya. Tetapi kita manusia yang akalnya sempurna tentu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap yang telah diperbuatnya semasa hidupnya. Summa radadnahu asfala safilin, surat At-Tin ayat ke-5.
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Manusia yang demikian ini karena telah lupa dari sifat insaniahnya. Hewan melata pun jauh lebih mulia daripada manusia yang sebenarnya lebih mulia dari ciptaan Allah lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi jika kita manusia dapat memenuhi sifat insaniahnya kita sebagai hamba yang patuh, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang seperti ini lebih mulia daripada malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, kebahagiaan dan kemakmuran kita adalah selalu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Menurut firman Allah tersebut, dengan amal soleh yang diberikan, yang didasarkan atas iman dan takwa kepada Allah, akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kehidupan yang mulia, sebuah kehidupan yang baik, baik di dunia dan kelak masih diberi pahala yang lebih baik di akhirat. Dengan akal kita tentu dapat mempertimbangkan, dengan akal tentu kita bisa menilai apakah ini harus kita lakukan ataukah ini harus kita tinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, untuk itu mari kita senantiasa menjaga diri kita, kita senantiasa berupaya menjaga lisan kita, menjaga hati kita agar senantiasa selalu dekat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tekad kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita semuanya, keluarga kita semuanya selalu mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Qulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.